atau Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Asal tahu itu yang ngarang sholat dulu khutbah itu pun perdebatan ulama cukup lama. Di dalam hadis Rasulullah itu ada peristiwa bahwa beliau itu membuat sholat itu ya bersama dengan Jumat, habis khutbah sholat. Tapi karena terus kemudian ulama, wah ini kalau begini nanti sama dengan Jumat, dibalik. Jadi Jumat dulu, sholat dulu baru khutbah. Itu contoh-contoh seperti itu. Kemudian mulainya waktu sholat id misalnya. Ini nanti kalau ini penting karena nanti saya punya pendapat ini nanti bisa dipakai untuk kalau nanti pas dinyatakan kita nggak ada sholat id di lapangan, adalah sholat id di rumah. Sholat id itu aslinya di sekalangan para sahabat juga kalau nggak ada khutbahnya, ya sholat aja. Nggak ada khutbahnya, makanya boleh sholat id itu tanpa khutbah. Kedudukan khutbah di sholat id itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat id misalnya di lapangan ini misalnya tanpa khotibnya nggak datang, ya sudah buyar aja wis mari nggak apa-apa, nggak apa-apa. Takut misalnya ustadznya ketelatan, misalnya kesiangan bangunnya gitu ya, ya sudah sampai bubarin aja ya apa-apa, tetap sah, tetap sholat id itu. Jadi kedudukan khutbah itu adalah sunnah. Dan ini nggak usah diperdebatkan karena di kalangan sahabat ya biasa sholat id nggak pakai itu. Dan nanti kalau ini misalnya sholat id, misalnya ya mudah-mudahan sih selesai ya pandeminya insya Allah. Ini misalnya sholat id sampai di rumah ya sudah. Habis sholat id ya bapaknya sholat, pimpin sholat, ibunya, anaknya jadi makmum ya sudah. Kalaupun jadi khotib juga nggak apa-apa, juga nggak mentang-mentang suaminya jadi khotib, istrinya diomelin ya jangan juga. Nanti kan ada juga itu. Ayolah hadirun, wah istrinya diomelin kalau minta belanja jangan banyak-banyak, ya jangan juga. Mentang-mentang jadi khotib terus ya nggak juga. Nanti kalau sholat id di rumah ya sholat 2 rakaat, takbirnya kalau pakai Syafi'i 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua ya sudah begitu. Ya jadi madhab itu jadi woles, jadi Islam itu santuy sekali. Jadi nah, sampean sama saya tidak terjebak dalam permasalahan yang rumit. Saya di WA saya sama email saya ini bertumpuk orang nanyakan, Ustadz bagaimana kalau sampai lockdown masjid ini 2 bulan, kami berarti nggak Jumatan 8 kali. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di mazhab Maliki itu boleh sholat Jumat 2 orang. 2 orang. Jadi 1 khotib, 1 makmum. Ya sampean bayangin kayak ketoprak, 1 jadi raja, 1 patih kan itu. Ya itu boleh. Mana itu yang mendasari? Ini saya sampaikan ini sepertinya guyon, tapi ini faktanya sejarah. Bahwa Nabi itu pernah sholat Jumat 2 orang. Ya. Jadi ingat rumusnya, waktu Nabi hijrah tahun 1 Hijriah itu, tahun 622 Masehi itu, tepatnya tanggal 22 September 622 Masehi, Nabi nyampe di daerah namanya Kuba. Kalau Bapak Ibu kan sudah biasa umroh, itu masjid namanya Masjid Kuba di situ. Beliau nyampe di situ hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi, boleh dicatat. Hari Senin beliau di situ, hari Selasa, Rabu, Kamis mendirikan masjid. Ya, masjid sekarang itu namanya Masjid Kuba. Nah, di Masjid Kuba itu, terus hari Jumat beliau jalan ke Madinah. Ya sekarang Masjid Nabawi itu ya. Di tengah jalan turun surat idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, waktu beliau berjalan dari Kuba ke Yasrib yang sekarang namanya Madinatul Munawwarah itu diikutin oleh sekitar 38 orang atau 40 orang Kuba. Tujuannya nganter Nabi ke Yasrib. Tapi orang ini juga tujuannya juga nanti mau nunggu dagangan kafilah dari Syam. Jadi ketika ayat surat Jumat itu turun, yang sekarang ditandai dengan tempat turunnya itu Masjid Jumat yang ada di Madinah itu, Nabi khutbah. Habis adzan Nabi baca Assalamualaikum, Bilal adzan, Nabi khutbah. Di tengah khutbahnya, kafilah yang ditunggu oleh orang Kuba tadi datang lewat. Kan belum ada masjid, jadi di lapangan terbuka jadi kelihatan onta lagi. Wah, bubar mereka. Bubar, tinggal Nabi sama Abu Bakar.
Jadi teorinya Nabi ya terus saja, nggak bisa ya balik orang ya enggak, ya pokoknya terus. Nah, kemudian oleh Imam Malik dicatat bahwa sah hukumnya Jumatan 2 orang. Yaitu peristiwanya. Nah, menurut Imam Syafi'i enggak. Jumatan harus 40 orang mukim, orang asli situ. Kalau dalam kasus itu tadi, orang 40 itu adalah orang Kuba. Yang 40. Oleh karena itu, Imam Syafi'i tetap bersikukuh bahwa orang Jumatan itu harus 40 orang mukim. Ya, peristiwa yang pertama kan. Nah, ketika orang Kuba itu kabur ngejar dagangannya yang dari Syam, tinggal 2 dipakai oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa boleh Jumatan 2 orang. Di Syafi'i Jumatan harus 40 orang. Jadi kalau sampean sekarang ketemu kondisi seperti ini, nggak boleh Jumatan di Syafi'i, boleh sekarang pindah mazhab ke Maliki. 2 orang boleh di rumah Jumatan. Boleh, tetap khutbah dulu, bapaknya khutbah, anaknya dengerin. Ya sudah, habis itu sholat Jumat. Malah enak kan, malah cepet kan. Yang rukun-rukun saja paling 5 menit selesai. Paket kilat lah gitu ya, kayak paket ekspres gitu ya. Kalau Jumatan di masjid kan lama. Terus lagi di rumah kan nggak ada konceleng kan. Enak udah minim biaya lah pokoknya. Nah, yang begini ini kalau saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa sebenarnya dulu itu sudah ada contoh, kita boleh nggak usah ngeributin perkara-perkara yang sebenarnya iya, sholat Jumatnya ini ada pertanyaan 2 rakaat. Kalau itu didedikasikan dengan niat sholat Jumat, maka salatnya tetap 2 rakaat. Ini ada pertanyaan, sholat id di rumah apa bisa hanya berdua? Boleh. Ya memang syaratnya berjamaah kan 2. 1 imam, 1 makmum. Bahkan sholat id sendiri pun boleh. Sholat id sendiri boleh. Karena sholat id itu tidak berjamaah itu sunnah. Sholat id sendiri itu boleh. Kalau sholat Jumat sendiri nggak boleh. Kalau sholat Jumat harus berdua. Kalau nanti sholat id misalnya pulang istrinya anaknya masih kecil, masih belum balik, istrinya lagi dapat, ya udah bapak sholat id di rumah sendirian. Ya malah penak toh, malah bisa ngebut toh, tinggal kulhu sama sholat benar beres urusan kan, gitu. Malah penak urusannya, gitu. Nah ini ada pertanyaan, apakah tetap sholat Jumat Gus kalau diganti sholat duhur di rumah? Nggak usah. Kalau Anda sudah sholat duhur ya sudah. Kalau sudah Anda dedikasikan sebagai sholat duhur sekarang ya nggak usah sholat Jumat. Tapi kalau sudah sholat Jumat, nggak usah sholat duhur, ya gitu. Jadi kalau berdua, kalau itu intensi atau niatnya sholat Jumat, ya nggak usah sholat duhur. Karena Bapak sholat Jumat. Ini basisnya mazhab Maliki ya. Tapi kalau basisnya mazhab Syafi'i, nggak boleh, harus 40. Nah itu kan yang dilarang sekarang kan, kita ngumpul-ngumpul itu kan. Kalau yang sekarang, ini kasusnya sekarang. Nah ini contoh mazhab itu demikian luasnya, sehingga secara teori, nanti lama-lama kita paham sebenarnya Islam itu woles, santuy, gampang. Ya. Kita nggak usah nggak usah terlalu jelimet. As long as itu dasarnya ada kuat, dalilnya kuat, sudah pakai. Sebenarnya kan kita sekarang ini sudah mengambil kemudahan dalam beragama. Contoh, kalau kita zakat fitrah itu menurut hadis, kan pilihannya cuma satu, bahwa zakat fitrah itu hanya boleh dengan makanan yang ada di hadis itu. Apa bunyinya hadis? Bahwa zakatul fitrah bisok min tamar atau bisok min syair. Zakat fitrah itu dengan tamar, kurma, atau dengan gandum kan? Nah, kebanyakan di Indonesia kan nggak menggunakan hadis itu. Kan nggak ada orang Indonesia yang zakat fitrah pakai gandum sama beras, kan nggak ada. Yang ada kan pakai beras. Nah, pakai beras pun nggak ada hadisnya kan? Nah, ini sebenarnya kita bermadhab. Yang pakai beras tadi menggunakan pendekatan madhab Syafi'i. Karena Syafi'i mengatakan hadis bisok min tamar atau bisok min syair itu dimaknai dalam fikih namanya qut. Qut itu makanan pokok. Makanan pokok suatu negeri. Nah kebetulan negeri kita makannya beras. Maka zakatnya beras, ini Syafi'i ya. Nah kalau seandainya satu negeri itu misalnya jagung, makannya seperti orang Madura zaman dulu, ya zakatnya jagung. Orang Papua misalnya makannya sagu, ya zakatnya sagu. Bahkan kalau seandainya di satu kampung semuanya makan kemenyan, misalnya ini kemenyan, dukun semua misalnya gitu, ya zakat fitrahnya kemenyan, ya, sama kembang sekalian itu, namanya juga misal ini ya. Nah kemudian Imam Hanafi mengatakan bahwa kalau seandainya qut itu
kalau diganti quote aja boleh, maka diganti uang juga boleh. Maka Hanafi mengatakan zakat fitrah pakai uang boleh, Hanafi ya. Tapi Syafi'i mengatakan nggak boleh, harus tetap quote, karena quote itu setara dengan tamar atau syair tadi, kurma atau gandum. Jadi kalau saya pahamkan ke bapak-bapak bahwa bermadzhab itu ya seperti itu. Nah, yang nggak boleh itu begini, karena nganggep bahwa beras lagi murah, ya beras lagi murah, bapak zakat pakai beras. Pas beras lagi mahal, bapak cari masjid yang rate zakatnya paling murah, itu yang nggak boleh. Paham maksudnya? Misalnya pas beras lagi susah, itu harga per kilonya 20 misalnya. Nah ini kebetulan madhabnya Syafi'i kan harus tetap beras. Kalau 2,5 kilo kan 20, 50. Ternyata waduh, ini saya ada masjid yang menawarkan zakat dengan uang hanya 30, milih yang 30 dengan uang, itu nggak boleh. Itu namanya nyari mau menang banyak, itu orang itu mau menang banyak ya. Nggak boleh, karena apa? Itu ya tadi mengambil yang ringan-ringan dari madhab ya. Jadi sampean sama saya sekarang dihadapkan satu situasi yang ada hikmahnya. Ini ada pandemi, ini ada gunanya. Pertama, apa hukumnya sholat Jumat di rumah? Ya boleh, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi sampai misalnya takut berdosa, ya ganti sholat Jumat berdua. Tapi kalau Jumatan harus tetap pakai khutbah ya, berdua tapi khutbah. Nanti sholat Idul Fitri, apakah di rumah? Boleh. Kalau Idul Fitri boleh tanpa khutbah, boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya. Nah, kalaupun di sendiri misalnya atau rame-rame di keluarga, apakah boleh pakai takbiran? Boleh, nggak masalah. Pakai toa pun di rumah misalnya boleh, kencang-kencangan nggak apa-apa nanti. Misalnya nih. Jadi tiap rumah bikin sound system sendiri, takbiran di rumah bagus malah, kayak rame betul itu, nggak apa-apa. Toh itu kan satu tradisi untuk mensiarkan takbiran, nggak apa-apa. Toh yang dilarang sekarang kan berkumpul dengan selain keluarga inti. Ini konsep mazhab yang saya pahami secara tekstual maupun kontekstual seperti itu. Nah, ada satu lagi kisah menarik tentang zakat. Apakah boleh zakat itu, sebutlah ini kan belum zakat, kita belum waktunya zakat misalnya ya. Tapi karena ada tetangga kita memerlukan, sebutlah sekarang, itu apa boleh kita bayar zakat sekarang? Kalau menggunakan pendekatan empat mazhab, zakat fitrah itu diatur. Kalau zakat fitrah itu boleh di awal Ramadan, itu menurut pendapat Hanafi. Tapi kalau Syafi'i, afdol malam takbiran. Tapi kalau zakat mal, misalnya harusnya hitungan haulnya Bapak nanti Ramadan, Bapak bayar sekarang, boleh. Karena itu mirip dengan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika punya kambing, beliau bayar lebih dahulu. Dalam istilah ilmu zakat disebut cicilan zakat. Sebenarnya Ibnu Abbas ini memberi zakat lebih dahulu, ini adalah untuk memberi contoh supaya kejadian Sa'labah nggak terulang. Kalau Bapak lihat kisahnya Sa'labah dulu miskin, kemudian diberi Nabi sepasang kambing, terus jadi banyak. Waktu kambingnya Sa'labah masih sedikit, Nabi bilang, Sa'labah bayar aja zakatnya sekarang. Enggak, Nabi nanti aja kalau banyak. Nah, ketika kambingnya Sa'labah wakilah dikatakan sahabat itu ada 4.000, kan zakatnya kambing berapa? 40, zakatnya 1 kan berarti. Kalau 4.000 berarti zakatnya berapa? 100 kan? 100 kambing. Nah, saat 100 kambing itu diminta oleh Nabi zakatnya, Sa'labah ngomong, wah ini Nabi ini maksa ini, mungli. Sejak itulah turun ayat bahwa Sa'labah ini adalah orang yang melakukan pembangkangan terhadap syariat Nabi. Makanya Sa'labah nanti dicatat dalam Al-Quran bahwa dia adalah melawan perintah Nabi bab zakat. Ini contoh. Jadi kalau sampean punya zakat sekarang itu kan, itu dari peristiwa itu kita bisa paham bahwa boleh bayar zakat lebih awal dari waktunya. Dan itu sudah dihitung untuk zakat tahun depan. Itu contoh. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan dari kawan-kawan, Pak Dimas, kira-kira itu. Ini sudah ada. Moga silakan kalau ada. Iya, kalau melihat mazhab itu kan sangat sistematis ya. Itu pertanyaannya, apakah sebenarnya mazhab itu hasil dari memang lahir dari Islam atau memang sudah ada sebelumnya sistematikanya gitu di bangsa Arab? Oke, baik.
Sebenarnya kalau kita ngomong madhab itu kan, kalau dari secara istilah, dari kata-kata dhahaba. Dhahaba itu artinya pergi. Ya dhahabu sedang pergi, madhab itu isim makan atau kata benda tempat. Maknanya tempat menuju atau tempat pergi. Yang dimaknai tempat bertanya. Jadi madhab itu arti bahasanya itu tempat bertanya. Dulu waktu zaman Nabi, setiap ada persoalan, langsung nanya Nabi. Beres urusan. Tapi begitu zaman sahabat ada persoalan, sahabat ditanya, wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Utsman, aku punya masalah begini, bagaimana dulu engkau Nabi menghukumi? Oh ya, dulu Nabi kalau ada masalah ini hukumnya begini, oh masih beres. Ketika Nabi wafat, sahabat wafat, tinggal murid-muridnya sahabat, yaitu para tabiin. Tabiin yang ngomong misalnya, wahai misalnya Imam Tawus, dulu waktu Nabi ada masalah ini bagaimana? Dulu Umar bin Khattab menyelesaikannya begini. Nah, udah mulai nyebut Umar bin Khattab. Begitu nanti muridnya lagi ditanya, akhirnya karena kepalanya semakin banyak, orang Islam semakin banyak, kepala yang menjelaskan itu semakin banyak. Sebagai contoh, kalau bapak-bapak lihat Masjidil Haram, itu softnya kan nggak lurus toh ya. Soft Masjidil Haram itu kan bulat ya, melingkar ya. Itu kalau Bapak lihat di hadis, nggak ada itu. Zaman Nabi, waktu Nabi hidup, itu sholatnya ngadep Ka'bah itu hanya satu sisi. Yaitu di sisi tenggara, yaitu multazam itu, yang depan pintu Ka'bah itu. Sampai ke belakang. Yang sisi utara, Hijr Ismail, yang sisi kanan kiri itu nggak ada, kosong. Nah, kapan itu ada? Itu adanya pas masa kekhalifahan Muawiyah. Tepatnya anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini punya gubernur Mekah namanya Yusuf As-Saqafi. Yusuf As-Saqafi ini pasukannya terkenal banyak dan memang ahli Quran dan biasa sholat jamaah. Hampir setiap sholat jamaah di Masjidil Haram tidak muat karena pasukannya sampai ke belakang, sampai ke gunung. Ya sekarang ya jadi pas sampai di Hotel Pullman itu sampai sampai ke belakang sana sampai Ajiat. Nah karena kepikiran ini, ini kalau begini repot nih sholat. Bukankah tujuannya sholat menghadap Ka'bah? Akhirnya dimintai pendapat kepada Imam Tawus. Imam Tawus waktu itu tabiin ini masih hidup nanya, gimana Pak kalau kita buat melingkar? Ya sudah buat. Toh tujuannya adalah menghadap Ka'bah. Tapi zaman Nabi, zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Utsman, nggak ada sholat melingkar. Melingkar itu nggak ada. Jadi kalau itu kita ambil pelajaran, ternyata keputusan penting menyangkut sholat saja ada yang diputuskan sesudah Nabi. Yaitu pada masa 20 tahun atau 25, 30 tahun sesudah Nabi wafat. Yaitu sholat melingkar di Masjidil Haram itu. Makanya kan kalau Bapak dengerin perintah atau komandonya Abdurrahman Sudais ketika sholat di Masjidil Haram kan bukan, kalau di Indonesia kan sau sufufakum fa'inat tasfiyatas sufuf min tamamis sholah. Luruskan soft, karena lurusnya soft termasuk kesempurnaan sholat. Kan begitu. Tapi di Masjidil Haram nggak begitu. Istau sufufakum itadilu. Sesuaikan softnya sesuai dengan yang garis yang ada. Karena kalau orang Arab misalnya diperintah sau sufufakum, pasti lurus itu. Jadi set kotak begitu. Nah kalau lurus masalahnya yang pojokan kan. Yang pojokan akan waktu rukuk bentuk-bentukan kan gitu. Nah, yang begini ini kalau tahu cerita itu pasti kita bisa paham bahwa madhab itu demikian berkembangnya karena soal itu. Ada faktor antropologi, ada faktor budaya, ada faktor macam-macam kan. Dan itu make sense. Nanti suatu saat kalau orang di dunia ini misalnya nih bisa tinggal di sebutlah planet lain gitu. Pertanyaannya kan yang mendasar, misalnya nih, suatu saat ada orang di dunia ini pindah ke planet lain. Nah, kiblatnya kemana? Misalnya, pertanyaannya. Ke Ka'bah atau bagaimana? Nah, itu kan masalah itu. Ya, masalah itu. Sekarang aja kita sudah masalah. Misalnya, kalau ada hadis bahwa Nabi itu, kalau fi rohilah itu kendaraan, kalau beliau pas sholat fardu, beliau turun fa'akbala kiblat. Kemudian dia sholat menghadap kiblat.
Jadi kalau beliau sholat fardu di atas onta, pas masuk waktu duhur gitu, beliau turun, terus beliau sholat di tanah, di atas tanah. Supaya kakinya itu istiqrar di atas bumi. Nah ini hadis ini kan nggak pernah bisa kita jalankan kalau kita di pesawat kan. Misalnya kita sedang pergian, sebutlah umroh. Jam 11 take off. Jam setengah 1 di atas Bengkulu, kita udah terbang. Masuk waktu zuhur. Kalau pakai hadis itu kan harus turun. Harus turun. Ya. Ngomong sama pramugarinya, Bu aku mau turun. Nah, dicemplung laut sampean. Nah gitu kan. Nggak bisa. Jadi harus tetap kita sholat di atas pesawat. Nah, sholat di atas pesawat itu nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Bahkan di mazhab Syafi'i, siapa yang sholat kakinya tidak istiqrar ke bumi, maka hukum sholatnya jatuh menjadi hanya sholat li hurmatil waqti. Artinya, nanti kalau sampai di darat harus diulangi. Mirip satunya sholat qadha, kan gitu. Nah, yang begini-begini ini kan berarti fikih berkembang. Tidak bisa terus-menerus seperti yang dibunyi teks. Oleh karena itu, kita harus paham bahwa semua mazhab pasti menggunakan logika-logika yang dibenarkan dalam teori membuat mazhab. Makanya ilmu membuat mazhab atau ilmu mazhab itu muncul ketika ilmu pendukungnya muncul, yaitu ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, ilmu usul hadis muncullah mazhab itu. Sebelumnya yang enggak, orang nggak tahu. Misalnya teksnya itu ya udah itu. Teksnya apa namanya, bunyinya apa ya itu dikerjakan. Nah sekarang misalnya saya dengan Anda, dengan Bapak-Bapak kan tinggal di Indonesia. Secara teori juga nggak ngadep Ka'bah itu enggak, karena bumi kan melengkung. Kalau Bapak buka aja Google Earth, Bapak di Indonesia pasti melengkung. Nah sholat kita nggak ngadep Ka'bah. Makanya bunyinya niatnya kita sholat kan usolli mustaqbilal kiblat, hanya ngambil kira-kira ngadep kiblat. Seperti kita nggak lurus, yes, pokoknya ngadep lah, ngadep. Tapi kalau Anda di Mekah, maka niatnya kalau di Syafi'i dirubah kan, mustaqbilal Ka'bah. Nah, karena kita sedang menghadap Ka'bah. Makanya Imam Syafi'i membagi madhab, membagi kiblat itu ada 3. Yang pertama ainul kiblat, kiblat yang kelihatan, yaitu kita sholat di Masjidil Haram. Yang kedua adalah bagi penduduk Mekah, kiblatnya adalah Masjidil Haram. Bagi orang penduduk di luar Saudi Arabia, arah kiblatnya adalah Saudi Arabia. Ya sudah, itu sudah kan kiblat. Jadi kalau ada saya dimintai tolong untuk benerin itu ribut, kan banyak masjid yang sekarang yang dulunya lurus terus karpetnya dimiring-miringin itu. Waduh, kacau semua. Ya saya bilang, sampean walaupun miring gini juga nggak ngadep kiblat, tetap meleset, lengkung ke sana. Apalagi sholat di pesawat, itu ngadep Pluto, itu nggak ngadep kiblat. Saya bilang gitu. Guyonanya begitu. Ya gitu, ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, ya. Lagi pertanyaan. Mungkin ada juga pertanyaan, ada beberapa orang itu, jadi kalau untuk makan, kenapa di Indonesia itu kita ngambil mazhabnya mazhab Syafi'i? Ya, kebanyakan. Ya. Iya, kebanyakan Syafi'i. Iya. Ya karena dulu para penyebar Islam yang dari Hadramaut, dari Yaman itu kan kebanyakan mazhab Syafi'i. Kalau Bapak lihat petanya sebaran mazhab yang Maliki itu besar di Medina oleh Imam Malik. Tapi berkembangnya di Maghribil Aqsa, mulai Maroko, Aljazair, Libya sampai ke arah sana. Itu Maliki, sampai Spanyol ya. Makanya Imam Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, itu mazhabnya Maliki karena dia berasal dari wilayah Maghribil Aqsa Spanyol. Kemudian mazhab seperti Hanafi itu banyak ke arah ke utara, sebutlah Bukhara, Uzbekistan, Tajikistan, Eropa, Turki itu Hanafi. Yang cirinya tidak kunut ya. Kemudian mazhab Hambali itu kebanyakan di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu banyak. Sedangkan Syafi'i banyak lari ke timur, ya, mulai dari Asia Tenggara, kemudian sebagian Pakistan itu. Nah, secara teori kalau kita ngomong penyebaran mazhab itu, kenapa seperti itu? Ya, dulu yang nyebarin siapa? Yang penyebarnya Maliki ya ikut, kan itu pendapat nyebarin gitu. Makanya kalau kita sekarang sudah paham mazhab, ya, ini ada pertanyaan. Jadi kita harus menentukan mazhab. Sebenarnya mazhab itu hanya semacam
panduan saja. Kita tetap acuannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu tetap. Ya, ini tolong dipahami lagi ya. Kita bermadzhab itu hanya untuk tolak ukur atau untuk mengarahkan seluruh apa yang kita kerjakan dalam kaitan ibadah itu sesuai dengan Quran dan hadis. Itu rumus. Jadi bermadzhab jangan dibalik. Jadi kita bermadzhab justru supaya pemahaman kita dari ayat hukum dan ayat atau hadis tentang hukum tadi tetap sesuai dengan yang dimaksudkan ayat atau hukum itu. Tapi karena keterbatasan kita nggak ketemu sumber hukum yang masih hidup, yaitu Rasulullah maupun para sahabat, yang ada adalah penafsir-penafsir dari orang-orang yang terpercaya seperti para imam mazhab, ya itulah yang kita pakai. Jadi kita justru bermadzhab itu pasti itu ada hadisnya. Kita bermadzhab itu pasti itu ada ayatnya. Jadi misalnya saya wudhu kenapa saya pakai basuh kuping? Kalau misalnya tadi saya ulangi ya. Di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6, itu nggak ada teks basuh kuping, betul ya? Di hadis Utsman bin Affan juga nggak ada basuh kuping. Tapi ayat tentang basuh kuping itu tersirat di dalam Al-Ma'idah itu. Di mana letaknya? Ini coba dipahami. Faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik wamsahu biru usikum wa arjulakum. Ada di dua tempat. Waktu wamsah membasuh muka sama membasuh kepala. Lah kuping itu menurut mazhab Syafi'i adalah bagian dari kepala. Menurut mazhab Maliki kuping itu bagian dari muka. Jadi kalau saya basuh kuping dengan wudhu cara Maliki, maka habis basuh muka, basuh kuping. Tapi kalau saya bermadzhab Syafi'i, habis basuh kepala, basuh kuping. Nah dari sini saya bisa lihat kalau ada orang wudhu habis basuh kepala, basuh kuping, saya pastikan mazhabnya Syafi'i. Karena apa? Karena habis kepala kuping, karena kuping dianggap bagian dari kepala, gitu kan gitu. Makanya sampean kalau nginterogasi orang gampang, lihat aja lirik aja pas wudhu. Kalau habis muka terus kuping, itu Maliki. Ya, kalau habis kepala itu kuping, itu pasti Syafi'i. Tapi begitu selesai Bapak tanya, kenapa sampean habis kepala kuping? Bapak saya begitu, itu berarti gak bermadzhab itu. Ikut madzhab bapaknya itu. Nah, itu begitu. Nah, kadang-kadang kan kita itu karena ngaji ikut-ikutan, ngikut-ngikut ya. Makanya kita ngaji ini penting supaya nanti kita paham bahwa nanti ketika ketemu perbedaan sesama umat Islam itu kita nggak usah ribut. Kan pernah saya sampaikan di satu pengajian di masjid daerah Bintaro maupun BSD. Sampai sama saya ini ketemu satu zaman di mana contoh kita adalah dari masyarakat yang kita diami. Kalau masyarakat itu kebanyakan itu ahli kunut, maka anak-anak kita kunut semua. Kalau di daerah yang kita tinggal itu nggak kunut, anak-anak kita nanti nggak kunut. Tidak percaya saya. Itu masalahnya itu. Nanti kita tinggal arahkan. Bagi yang nggak kunut ya udah nak, kalau nggak kunut dalilnya ini. Kalau yang kunut nak ini dalilnya. Nah itu tugas kita itu. Dan kita nggak usah ngeklaim kunut yang benar atau nggak kunut yang benar, nggak usah. Karena sama-sama punya pijakan dalil. Itulah ya fungsinya kita ngaji madzhab. Kalau ini dipahami oleh orang Islam, orang Islam kuat. Kenapa? Perbedaan itu hal yang biasa. Karena ini menyangkut permasalahan tadi. Penafsiran, menyangkut budaya. Ya, sambil itu love-nya banyak banget itu. Ya, ada ditanyakan lagi? Kawan-kawan boleh langsung lewat apa namanya? Lewat di rumah, mau ambil 8 tambah 3 boleh, mau 20 dan 3 boleh, mau yang agak kerenan dikit 36 3 boleh, mau yang 40 dan 3 boleh. Tapi saya yakin yang dipilih yang 8 atau yang 20 karena kalau bab ini
Kalau mengadain anak ketika lahir termasuk mazhab. Ini ada pertanyaan dari Bu Istiana. Jadi mengadankan anak kecil itu di mazhab Syafi'i disunahkan. Di mazhab Syafi'i disunahkan. Ya, jadi itu berdasarkan peristiwa Nabi mengadankan Hasan Hussein. Tapi yang ditanyakan justru biasanya gini, ngadanin yang di luar sholat kan banyak. Ada yang pas anak lahir, ada ngadanin orang meninggal, ada ngadanin orang mau pergi haji. Itu yang biasanya dipersoalkan. Kalau ngadanin anak bayi itu, apa namanya, kadang ngadanin bayi itu masih relatif disepakati. Tapi kalau ngadanin orang yang meninggal, itu diperdebatkan. Sebagai gambaran gini, ini dalam kitab mengenai adzan ya, bab adzan. Bapak bisa lihat, ibu-ibu bisa lihat kalau nanti ada di buku saya itu di sudah benarkah sholat kita itu bahwa Abu Bakar itu ketika haji itu diadzankan Aisyah ya, hadisnya Aisyah. Ya Gus Dur dengan santai menjawab sebenarnya terawih 8 itu juga 20, cuman didiskon 60% kan gitu sebenarnya. Jadi kita nggak apa-apa milih 8 nggak apa-apa. Tapi yang konsisten aja kalau mau 8 8, kalau 20 20. Dan kalau terawih nanti kalau seandainya nggak boleh tanda kutip